Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Demikian pula saya berharap indah pula kehidupan saudara-saudara sekeluarga. Indah karena disertai oleh Tuhan. Senantiasa ada di dalam perlindungannya, senantiasa ada di dalam kelimpahan berkat-berkat-Nya. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Kiranya semua yang baik ada di dalam kehidupan saudara semua. Amin, saudara-saudara. Marilah kita mulai ibadah pada minggu pagi ini. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca ayat pembuka dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 31 sampai dengan 33. Di sana dikatakan demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan Allah namamu. Masyurkan
Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan melihat kami. Tuhan melihat segala kebutuhan kami, keadaan kami. Dan Tuhan berkenan untuk memberkati dan senantiasa meluapkan kasih atas kehidupan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu melalui bakti dan sembah kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Penuhi hati kami dengan ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Berkati telinga dan hati kami untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu mengungkapkan kasih Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan kami, sehingga kami pun dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Di sana dikatakan demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 235 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari saya membaca sebuah ilustrasi yang sangat indah. Ilustrasi itu demikian. Ada dua orang petani yang masing-masing mencangkul sawah 1 hektar. Kita sebut saja petani A dan petani B. Petani A mencangkul sawah 1 hektar, petani B juga mencangkul sawah 1 hektar. Nah kemudian jika ada pertanyaan saudara-saudara, manakah pekerjaan yang paling dirasa berat dari kedua petani ini? Tentu jawabannya sangat mudah, dua-duanya sama-sama berat karena baik A maupun B semuanya mencangkul sawah seluas 1 hektar. Tetapi mari sedikit kita beri cerita kepada latar belakang petani A dan latar belakang petani B. Petani A itu mencangkul sawah 1 hektar karena diperintah oleh tuannya. Dia harus mengerjakan itu sampai selesai. Jika tidak selesai, maka dia tidak menerima gajinya. Tetapi petani B, mengapa dia mencangkul sawah 1 hektar? Karena tuannya telah berbuat baik kepada dia. Tuannya menolong dia. Ketika rumahnya rubuh karena angin, dibetulkan oleh tuannya. Ketika anak petani B itu sakit, dibiayai oleh tuannya. Dan sebagai rasa terima kasih dan sebagai wujud kasihnya kepada tuannya itu, lalu dia mencangkul sawah tuannya seluas 1 hektar. Nah kalau sudah begini saudara-saudara, pertanyaannya kita ulang kembali. Manakah pekerjaan yang lebih berat? Petani A atau petani B? Tentu jawabannya adalah yang paling berat adalah petani A. Karena latar belakang dia mencangkuli tanah atau sawah tuannya adalah karena adanya tuntutan. Tetapi petani B menjadi lebih ringan pekerjaannya. Karena dia mencangkul sawah bukan karena tuntutan, tetapi karena kasih yang diungkapkannya kepada tuannya sebagai rasa terima kasih. Nah saudara dikasihi Tuhan, kembali kepada Roma pasal 13. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita diingatkan kembali tentang hal itu. Dahulu manusia, sebagaimana yang diungkapkan di dalam perjanjian lama, keselamatan kita ditentukan dari apakah kita dapat melakukan dengan sempurna segala perintah Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat. Sedangkan kita tahu manusia penuh dengan kelemahan, manusia penuh dengan keterbatasan, dan di dalam melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu, manusia tidak sempurna. Tetapi puji syukur, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam penderitaan, kematian dan kebangkitannya telah menggenapi segala tuntutan hukum Taurat oleh karena kasihnya kepada kita. Oleh karena kasihnya kepada saudara. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi demikian perubahannya. Tuhan Yesus Kristus telah mengubah jalan keselamatan dari jalan tuntutan berubah menjadi jalan
kasih. Dia menanggung penderitaan kita. Dia menanggung kelemahan kita. Bahkan dia menanggung hukuman atas dosa dan ketidaksempurnaan kita. Itulah besarnya kasih yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah sekarang saudara dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk melakukan hukum Tuhan. Untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Untuk melakukan hukum Taurat. Bukan lagi karena tuntutan atas syarat keselamatan. Tetapi sebagai orang yang dikasihi. Sebagai pribadi yang diterima oleh Tuhan. Sebagai insan yang ditebus dan diampuni dosanya. Sehingga mendapatkan janji keselamatan di dalam kerajaan sorga. Tentunya hal itu menimbulkan rasa syukur yang besar. Kasih yang besar dari Tuhan. Tentunya menumbuhkan kasih yang besar juga dari kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kehendak yang sangat kuat untuk mengasihi Dia. Untuk memberikan kehidupan ini sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa syukur karena besarnya kasih kita kepadanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian bagaimana caranya kita yang telah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus membalas kasih kepadanya. Mengasihi Dia, bersyukur kepadanya. Karena Tuhan Yesus tidak kelihatan. Bagaimana caranya kepada pribadi yang tidak kelihatan itu kita dapat mengungkapkan rasa syukur, terima kasih, dan rasa kasih kita. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa sesama manusia. Iya, sesama manusia. Itu artinya semua orang, tidak terkecuali siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Kepada merekalah kita dapat membalas kebaikan Tuhan Yesus Kristus dengan tindakan kasih kita kepada mereka. Sehingga perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain sebagainya adalah sesuatu yang kita lakukan, adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk sesama kita, namun dalam rangka untuk bersyukur kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang seperti ini, di mana bangsa dan negara kita sedang ada di dalam sebuah persoalan besar. Disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, memberi keselamatan baik di dunia maupun kelak di dalam kerajaan sorga. Rasa kasih yang besar kita kepada Kristus kita wujudkan kepada sesama manusia dengan berbagai tindakan nyata. Saudara-saudara, tindakan nyata di dalam kasih inilah yang menjadi ukuran dari kehidupan keselamatan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang besar,
Maka dengan demikian kasih kita yang besar pula kepada sesama kita adalah tanda berlakunya keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bahwa ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh. Apa itu persembahan tubuh? Memakai tubuh ini menjadi senjata kebaikan, menjadi senjata terang, sehingga tubuh ini menjadi ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah minggu pagi ini, saya mengajak saudara-saudara untuk melakukan sesuatu. Sebuah kebaikan yang nyata, yang dapat dirasakan, yang berguna bagi sesama kita. Dan itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita. Rasa terima kasih kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap karya nyata yang kita lakukan kepada sesama semakin menunjukkan betapa kasih Tuhan begitu besar atas dunia ini. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apa kira-kira yang dapat saudara lakukan? Kebaikan-kebaikan yang saudara dapat lakukan bagi keluarga, bagi tetangga kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sedikit firman-Mu kiranya membuka hati kami, supaya kami mengerti bahwa hidup kami ini ada, hidup kami ini selamat, hidup kami ini ada dalam berkat-berkat. Itu semua oleh karena besarnya kasih yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kami ini adalah penerima terbesar dari setiap kebaikan Tuhan yang tercurah setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan kepada kami untuk kami dapat mengungkapkan segenap rasa syukur kami yang terwujud melalui setiap kebaikan-kebaikan yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami menjadi langkah yang nyata. Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati setiap keluarga yang berkumpul di rumah ini. Berkati keluarga kami yang ada dimanapun tempat. Berkati tetangga kami, orang-orang yang kami kenal, masyarakat bangsa kami. Kami rindu Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa atas talenta, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, yang olehnya kami dapat berbuat sesuatu bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita mulai melakukan tindakan nyata bagi keluarga, bagi tetangga, bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah dengan demikian mereka mengenal betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya Tuhan, tiap jam. Juru Selamat berkati
tajam ya Tuhan.